Martial Universe, Bab 287. Judul, Ditangkap Secara Paksa. Lindong, kursi di sini bukan sesuatu yang nakal seperti yang bisa kau pegang. Orang tua ini melakukan ini demi dirimu sendiri. Jika kamu cerdas, ambil inisiatif dan mundurlah. Karena kamu sangat terkait dengan Lin Clan, orang tua ini bersedia melepaskan rasa tidak hormat dan tidak terhormat yang kamu berikan kepada klan Wang aku. Tangan Wang Tong ada di belakang punggungnya saat dia menatap dan Lindong dengan wajah tanpa ekspresi sementara suaranya yang dingin bergema di langit. Buat pergerakan kamu. Mata Lindong tenang saat dia menatap Wang Tong dan banyak praktisi klan Wang di belakangnya dan menjawab dengan suara yang juga seperti sumur kuno. Jelas, dia sudah lama berharap ini terjadi. Sombong. Setelah mendengar ini, seringai melintas di mata Wang Tong. Dia secara alami mengerti bahwa mengingat karakter Lindong, dia tidak akan pernah meninggalkan kesempatan ini. Karena itu, dengan satu cara, dia sekarang punya alasan untuk bergerak. Bahkan jika orang lain membicarakannya, dia bisa mengatakan bahwa itu Lindong yang sombong, dan bukan dia yang tidak memberikan kesempatan terakhir. Paman Lin Fan, ketika dia melihat klan Wang bersiap untuk menyerang Lindong, mata cantik Lin Ke berubah sedikit tertekan, sementara kekhawatiran memenuhi wajahnya yang cantik ketika dia melihat ke arah tetua di sampingnya. Pada saat ini, si penatua bernama Paman Lin Fan mengerutkan alisnya. Wang Tong memang sedikit berlebihan untuk berpikir bahwa ia benar-benar akan mengeroyok generasi yang lebih muda. Ia benar-benar terlalu berkulit tebal. Lin Fan dan sesepuh yang lain bertukar pandang, tetapi tepat ketika mereka akan berbicara, sebuah suara dingin memasuki telinga mereka. Tidak perlu repot, kita telah bekerja sama dengan klan Wang dalam masalah penting dan kita tidak bisa mengabaikan gambaran besar karena insiden kecil. Setelah mendengar kata-kata ini, Lin Fan dan sisanya memandang ke arah Lin Langtian yang ada di platform batu. Suara dari sebelumnya jelas berasal dari dia, dan berkaitan dengan kata-katanya, bahkan Lin Fan dan anggota generasi yang lebih tua dari klan merasa sulit untuk keberatan. Selain itu, apa yang dia katakan memang benar, maka mereka hanya bisa diam-diam menghela nafas sebelum menggelengkan kepala pada Lin Ke. Ketika dia melihat ini, Lin Ke dengan ringan menggigit bibir merahnya. Kecemasan memenuhi hatinya, namun dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Biarkan aku melihat bagaimana kamu dapat melarikan diri saat ini. Di platform batu, Wang Yan dengan dingin terkekeh. Meskipun dia sangat heran bahwa Lindong telah mengalahkan praktisi sekte pedang kuno, dia percaya bahwa formasi klan Wang saat ini lebih dari cukup untuk menekan Lindong sampai dia tidak bisa merangkak kembali. Dengarkan perintahku dan serang bersama. Tangkap orang ini yang berani mempermalukan klan Wang kita. Ekspresi Wang Tong menyeramkan ketika teriakan rendah tiba-tiba terdengar. Iya, setelah mendengar perintah Wang Tong, banyak praktisi klan Wang segera merespons. Satu demi satu, aura Yuan Power yang kuat tiba-tiba meletus dari tubuh mereka. Dalam sekejap, seluruh langit mulai bergetar karena aura Yuan Power yang tangguh. Ketika mereka melihat deretan klan Wang, ekspresi banyak orang di alun-alun sedikit berubah. Klan Wang memang layak menjadi salah satu dari 4 klan besar. Sebuah faksi biasa praktis tidak memiliki harapan untuk mencapai kekuatan seperti itu. Lindong benar-benar akan menderita kali ini. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar akan memprovokasi klan Wang. Beberapa tatapan penuh belas kasihan ketika mereka melihat ke arah Lindong. Meskipun mereka sangat mengagumi kekuatannya, pada akhirnya, kekuatan seseorang tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan faksi. Di udara, Lindong langsung mengabaikan tatapan kasihan itu. Matanya sedingin pisau ketika mereka menatap praktisi klan Wang di bawah ini. Berdasarkan jajaran mereka, klan Wang jelas jauh melebihi sekte pedang kuno. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk menangkapku. Ekspresi Lindong gelap saat dia melambaikan tangannya. Sebuah sosok langsung muncul di depannya. Ini adalah boneka simbol kelas tinggi yang diperolehnya di sarang boneka simbol. Setelah memanggil boneka simbol ini, Lindong tidak ragu sama sekali dan langsung menyuntikkan 50.000 pil yuan murni ke dalam tubuh boneka simbol. 50.000 pil yuan murni diserap oleh boneka simbol dalam sekejap. Segera, cahaya kemasan gemerlap yang berisi energi mengerikan dengan cepat menyebar di langit. Apa itu? Aura energi yang sangat kuat. Bahkan seorang praktisi Ki Creation tingkat akhir tidak akan bisa mengeluarkan aura seperti itu. Gelombang energi yang tiba-tiba meledak di langit langsung menyebabkan seluruh alun-alun dipenuhi dengan kejutan, karena tatapan yang tak tertandingi memandang ke arah sosok di langit. Di atas arena batu, senyum dingin yang ada di wajah Wang Yan membeku. Bahkan, kelopak mata Lin Langtian mulai berkedut. Sepertinya bahkan dia tidak bisa mengabaikan gelombang kejut energi itu. Apa itu? Wang Tong juga terpana dengan pemandangan ini sampai kelopak matanya mulai berkedut dengan keras. Gelombang kejut energi itu bahkan menyebabkan jantungnya berdegup kencang. Anak ini benar-benar aneh, berpikir bahwa dia sebenarnya memiliki begitu banyak trik.
Pergi, sama seperti orang yang tak terhitung jumlahnya kagum karena gelombang kejut energi yang menakutkan, jari Lindong tiba-tiba menunjuk ke arah Wang Tong. Saat ia dengan tegas memerintahkan bahwa boneka simbol yang telah mengambil 50.000 pil yuan murni langsung berubah menjadi kilatan emas sebelum merobek udara dan terbang ke arah Wang Tong. Hentikan dia! Ketika dia melihat sosok emas itu berlari ke arahnya, Wang Tong ketakutan karena akalnya. Segera, dia buru-buru berteriak. Dia bisa merasakan bahwa dia tidak dapat menahan gelombang kejut energi itu. Ketika mereka mendengar suara Wang Tong, berbagai praktisi elit klan Wang segera sadar kembali. Segera, mereka mengaktifkan kekuatan Yuan mereka dan mengeksekusi berbagai seni bela diri yang mengisi cakrawala mereka dan menghujani kilatan emas itu. Formasi mereka cukup mengesankan. Bum bum bum. Namun, bahkan ketika menghadapi serangan ganas dari praktisi elit klan Wang yang tak terhitung jumlahnya, kilatan emas itu seperti kekuatan yang tak terbendung. Dimanapun itu dilewati, setiap seni bela diri akan langsung hancur berantakan dan itu tidak menyebabkannya melambat sama sekali. Kali ini, Lindong jelas mengerti bahwa ada banyak praktisi elit di klan Wang. Oleh karena itu, begitu dia bergerak, dia langsung menyuntikkan 50.000 pil yuan murni ke dalam boneka simbol. Jumlah pil yuan murni yang mengejutkan itu secara langsung memberi boneka simbol energi yang sangat hebat dan meledak-ledak. Oleh karena itu, kali ini, Lindong yakin bahwa di antara praktisi tahap Ki Creation, tidak ada yang bisa menghentikan serangan simbol bonekanya. Di bawah tatapan yang tak terhitung dari kerumunan, kilatan emas membuldoser melalui setiap elit klan Wang praktisi seni bela diri dan pertahanan pada tingkat yang mengkhawatirkan, sebelum sosoknya melintas dan langsung muncul di depan Wang Tong. Apa? Ketika dia melihat bahwa kilatan emas telah menembus secara langsung melalui pertahanan yang dibuat oleh beberapa praktisi elit, syok menyembur ke mata Wang Tong. Meskipun demikian, dia masih seorang praktisi tahap Ki Creation yang benar-benar maju. Karena itu, dia segera mencengkeram tangannya yang besar, sebelum sebuah platform emas segera terwujud di depannya. Kemudian, dia dengan kejam membantingnya ke boneka simbol. Saat menghadapi serangan Wang Tong, bahwa boneka simbol meluncurkan tinjunya, sebelum platform emas yang tampak padat itu langsung terhempas, sebelum meledak menjadi debu emas dengan ledakan keras. Setelah menghancurkan platform emas dengan satu pukulan, telapak tangan cepat boneka simbol itu menjorok ke depan, sementara itu membawa angin kekuatan yang sangat kuat sebelum dengan kejam menghantam dada Wang Tong. Bas, pertahanan Yuan Power di tubuhnya langsung dimusnahkan, sementara pakaian di tubuh Wang Tong langsung robek. Kemudian, tubuhnya terbang seperti bola meriam, sebelum dia meninggalkan goresan hampir 100 meter di tanah. Akhirnya, tubuhnya dengan keras menghantam batu besar. Segera, dia memuntahkan seteguk darah segar. Ketika mereka melihat bahwa Wang Tong secara instan dikalahkan dengan satu pukulan, keributan meletus di seluruh arena. Bahkan, keheranan mengisi 3 anggota klan besar lainnya. Hasil ini benar-benar melebihi harapan mereka. Bagaimana mungkin, berdiri di arena batu, Wang Yan hampir hancur setelah menyaksikan situasi ini. Wang Tong adalah praktisi tahap Ki Creation tingkat akhir. Bagaimana dia bisa dengan mudah dikalahkan setelah satu gerakan? Ini boneka simbol berperingkat tinggi lagi. Mata Teng Lei gelap saat dia menatap kilatan keemasan itu, sementara hatinya dipenuhi dengan kecemburuan. Setelah semua, barang itu seharusnya menjadi miliknya, namun sekarang berakhir dengan Lindong. Saat dia merasakan sepasang mata bingung yang tak terhitung jumlahnya menatapnya, Lindong tetap tenang. Kemudian, dia menatap dingin ke arah Wang Tong, yang masih muntah darah, sebelum pikirannya bergerak dan boneka simbol itu sekali lagi berubah menjadi kilatan emas dan berlari ke arah Wang Tong dengan niat membunuh berbisa. Tindakan boneka simbol itu menyebabkan Wang Tong dan sisa praktisi elit klan Wang menjadi sangat bingung. Sebelum dia bisa berteriak, sisa praktisi elit klan Wang buru-buru membuat langkah mereka lagi. Kemudian, berbagai seni bela diri yang tangguh sekali lagi diarahkan dengan kejam ke arah kilatan emas itu. Bang bang bang, seni bela diri yang tangguh memenuhi cakrawala. Namun, kilatan emas itu sekali lagi tak terhentikan. Serangkaian ledakan terdengar, sebelum kebingungannya, kilatan emas itu sekali lagi muncul di depan Wang Tong. Kemudian, dia mengulurkan tangan sedingin es dan meraih ke tenggorokan Wang Tong sebelum perlahan mengangkatnya. Ketika mereka menatap Wang Tong yang bingung, yang berjuang di tangan boneka simbol, seluruh arena menjadi sunyi. Kemudian, sepasang mata yang sangat bingung dan takut langsung berbalik untuk melihat pemuda itu, yang melayang di udara. Wajah Lindong tenang saat dia melihat ke bawah dan mengamati kerumunan. Kemudian, suaranya yang acuh tak acuh sekali lagi terdengar. Sehubungan dengan kursi ke-9, apakah ada orang lain yang keberatan? Suara santai pemuda itu perlahan memantul di seluruh arena besar. Namun, tidak ada yang berani menyuarakan keberatan mereka saat ini. Bahkan faksi sekuat klan Wang dihancurkan oleh Lindong. Oleh karena itu, untuk faksi lain, terlepas dari pendapat mereka sendiri,
mereka tidak lagi punya nyali untuk memprovokasinya. Arena itu sunyi, sepertinya aura yang mendominasi muncul tanpa sadar dari pemuda yang melayang-layang di udara. Dia mampu mendominasi kerumunan dengan kekuatannya sendiri. Setelah menyaksikan sikapnya yang gagah, kilatan aneh melintas di mata beberapa wanita di arena. Terima kasih. Ketika dia melihat bahwa kerumunan itu diam, Lindong tersenyum lembut sebelum sosoknya melintas dan dia berlari ke arena batu dan duduk dengan kokoh di kursi ke-9. Martial Universe, Bab 288. Judul, Diduduki. Aku tidak akan membunuhmu kali ini. Jika kamu terus menekan keberuntunganmu, maka jangan salahkan aku karena kejam. Setelah dia duduk di atas sajadah, Lindong melambaikan lengan bajunya sebelum bawa boneka simbol melemparkan telapak tangannya dan dengan ganas melemparkan Wang Tong yang kebingungan ke arah anggota klan Wang. Bukannya dia tidak ingin membunuhnya. Bagaimanapun, dia membenci lelaki tua itu sampai ke tulangnya. Namun, ada banyak praktisi elit klan Wang di sekitar. Karena itu, jika dia benar-benar membunuhnya, maka mereka pasti akan bertarung dengannya sampai akhir yang pahit dan mereka tidak akan membiarkan dia mengambil kursi ini dengan damai. Lebih jauh lagi, meskipun boneka simbol berperingkat tingginya sangat kuat, untuk mengeksekusi serangan sekuat sebelumnya, ia harus menghabiskan 1 ton pil yuan murni. Berdasarkan tabungan Lindong saat ini, ia tidak bisa mempertahankan ini untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, yang terbaik baginya untuk tidak menekan klan Wang terlalu keras. Wajah Wang Tong pucat saat ia didukung berdiri oleh praktisi klan Wang elitnya. Kemudian, dia menundukkan kepalanya untuk melihat rompi Soul Tracer defensif tingkat menengah yang dia kenakan. Saat ini, di permukaan di rompinya, sebenarnya ada retakan di sana. Jika bukan karena rompi ini, serangan telapak tangan boneka simbol akan menyebabkan dia terluka parah. Meskipun demikian, dia masih dalam kondisi yang cukup menyesal saat ini. Ketika dia mendengar teriakan Lindong, semburat kemerahan menyembur ke wajah Wang Tong dan menyebabkannya sangat marah sampai dia hampir muntah seteguk darah. Namun, sebelum dia bisa berteriak jawabannya, 2 tetua di sampingnya bergegas berjalan dan menghentikannya. Kekuatan pertempuran yang ditunjukkan Lindong menunjukkan bahwa mereka harus mengevaluasi kembali strategi mereka. Aku ingin tahu bagaimana bajingan itu berhasil mendapatkan Soul Tracer berperingkat tinggi. Untuk saat ini, kita hanya bisa melepaskan masalah ini, bahkan Wang Yan mungkin terlibat dan kehilangan kesempatan ini. Seorang tetua klan Wang berkata dengan lembut, "Ya, anak itu benar-benar melebihi harapan kita. Bahkan jika kita bergabung dan membunuhnya, kita mungkin harus membayar harga yang mahal juga. Saat ini, orang-orang yang kita bawa untuk perjalanan ini, tidak dapat membunuhnya tanpa menderita korban sendiri." Penatua lain menganggukkan kepalanya dan berkata, ketika dia mendengar kata-kata mereka, wajah Wang Tong itu sangat hijau. Namun, pada akhirnya, dia hanya bisa menggertakkan giginya dengan getir. Kemudian, dia duduk di tanah dan mulai memulihkan diri. Setelah klan Wang memilih untuk tenang, arena raksasa menjadi sunyi. Angin sepoi-sepoi menyapu arena dan mengeluarkan aroma kuno unik yang khas bagi wilayah spiritual kuno ini. Beberapa saat kemudian, kerumunan mulai pulih secara bertahap dari keterkejutan yang mereka alami setelah pertempuran kilat sebelumnya. Namun, sedikit keheranan di mata mereka. Pertempuran Lindong dengan klan Wang mirip dengan flash di panci. Meskipun dia tidak bergerak secara pribadi, hasil dari pertempuran itu jelas. Faktanya, ketika beberapa praktisi yang tajam melihat boneka simbol emas berperingkat tinggi itu, wajah mereka langsung terpampang iri hati. Harta jiwa tingkat tinggi adalah harta yang sangat langka. Bahkan sekte boneka mengerikan hanya memiliki 2 dari mereka. Namun, mereka tidak pernah berharap bahwa Lindong benar-benar memilikinya juga. Tidak heran dia tidak takut sama sekali dengan klan Wang. Ternyata dia benar-benar memiliki kartu as di lengan bajunya. Hehe, orang itu benar-benar dapat memaksa klan Wang untuk mundur. Dia memang berbakat, aku tidak pernah menyangka ada bakat seperti itu di antara anggota keluarga cabang kita. Sepertinya kita akan memiliki pertunjukan yang bagus untuk dinanti-nantikan selama pertemuan keluarga tahun depan. Lebih daripada faksi Lin Clan, keheranan yang tebal memenuhi Lin Fan dan wajah para tetua lainnya. Segera, mereka tanpa sadar memujinya dengan lembut. Klan Wang selalu menjengkelkan dan mereka jarang bersedia untuk mundur. Namun, situasi saat ini membuat mereka menyadari bahwa untuk mengalahkan orang yang menjengkelkan, seseorang harus lebih menjengkelkan daripada dirinya. Sama seperti apa yang dilakukan Lindong ketika dia langsung meronta-ronta mereka untuk tunduk. Meskipun tindakannya mendominasi dan menjengkelkan, dia mampu menekan Wang Tong dan yang lainnya. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan mereka dalam pertarungan nyata, klan Wang tidak mampu membayar harga untuk melakukannya. Selain itu, Lindong sendirian dan dia tidak akan rugi. Oleh karena itu, dalam pertandingan kematian nyata, hasilnya kemungkinan akan sangat mengerikan.
Orang itu, hati gelisah Lin KR sekarang mulai diam-diam tenang. Tangannya yang seperti batu giok dengan lembut menepuk dadanya yang menonjol, sementara dia menguping pembicaraan antara kedua tetua di sebelahnya. Kemudian, matanya tanpa sadar menatap sosok muda yang duduk di atas sajadah, sebelum kilatan aneh tanpa sadar bersinar di matanya. 1 tahun yang lalu, meskipun Lindong mampu membangkitkan minatnya, dia jauh dari bisa membuatnya terpana. Namun, sekarang mereka telah bertemu lagi, Lindong membuatnya sangat kagum. Tidak hanya dia mampu mengalahkan Wang Yan, yang jenius terkenal dari klan Wang, dia mampu memaksa seluruh klan Wang untuk mundur dengan cara yang mendominasi tepat di depan kerumunan dan mengamankan tempat ke-9. Transformasi dramatisnya menyebabkan Lin KR benar-benar terpana. Apakah ini pemuda yang sama dari 1 tahun yang lalu, yang secara mengerikan ditindas oleh aura Lin Langtian di makam tua? Lindong duduk dengan tenang di atas tikar sajadah itu, sementara sinar cahaya berkumpul di atasnya. Berkenaan dengan tatapan aneh dari kerumunan, dia tidak keberatan sama sekali. Kemudian, dengan jentikan pikirannya, boneka jiwa tingkat tinggi itu segera muncul di sampingnya. Sama seperti pengawal yang setia, wajahnya tanpa emosi. Namun, tidak ada yang berani meremehkannya. Saat ini, di 8 peta doa lainnya, 7 pasang mata menyapu Lindong dengan ekspresi yang rumit. Setelah semua, Lindong adalah yang pertama untuk mengamankan tempat sendiri menggunakan kekuatannya sendiri dan tanpa mengandalkan faksi pendukungnya. Lindong, kamu benar-benar ramah tamah. Wu Qi dari Martial Alliance mengangkat jempolnya dan menunjuk ke arah Lindong. Ada sedikit keheranan di matanya. Jika dia berada di posisinya, berdasarkan kemampuannya sendiri, dia kemungkinan besar tidak akan bisa mendapatkan tempat. Lindong menjawab dengan senyum ramah. Ekspresi tangguh dan dominan di wajahnya tampaknya melunak. Cih, kamu hanya mengandalkan kekuatan dari simbol bonekamu. Apa yang bisa dibanggakan? Di dekatnya, Wang Yan tertawa kecil ketika berkata, jika kamu tidak didukung klan Wang kamu, aku dapat dengan mudah meniup kamu dengan 1 tamparan. Lindong dengan santai tersenyum sambil berkata, puff, hahaha. Ketika dia mendengar kata-katanya bahwa Mu Qian dan Huang Pujing tanpa sadar menutupi bibir merah mereka, sementara dia bahkan melirik Lindong. Ekspresi mempertanyakan yang sebelumnya di matanya sekarang telah menghilang. Setelah semua, tindakan Lindong telah benar-benar membuktikan kemampuannya sendiri. Kamu, Wang Yan sangat marah sampai wajahnya berubah menjadi hijau baja. Sama seperti dia ingin melampiaskan kemarahannya, setelah dia melihat boneka simbol berdiri di belakang Lindong, dia hanya bisa dengan enggan menyerah. Kemudian, dia tertawa kecil ketika berkata, kamu bisa menjadi angkuh sekarang. Namun, siapapun yang menyinggung klan Wang aku pasti akan belajar untuk menyesalinya. Lindong acuh tak acuh saat ia memilih untuk mengabaikannya. Kemudian, dia menunduk dan melirik sosok itu, yang duduk di depan. Sosok itu telah duduk di sana dengan tenang sejak awal dan dia seperti sebuah patung dan dia tidak bergerak sama sekali. Bahkan ketika dia duduk di tempat itu, dia tidak tersentak sama sekali. Berdasarkan tindakannya, sepertinya peristiwa yang terjadi sebelumnya tidak mengganggunya sama sekali. Itu adalah tipe diam dari ketidakpedulian. Lindong tersenyum meskipun dia tidak berbicara lebih jauh. Kemudian, dia perlahan menutup matanya dan mulai pulih juga. Saat ini, Lin Langtian memiliki hak untuk memandang rendah dirinya. Namun, Lindong percaya bahwa situasi ini tidak akan bertahan lama. Penghinaan yang diderita ayahnya setelah dia lumpuh dan dipaksa berlutut di dalam makam tua karena auranya. Bahkan sampai sekarang, Lindong masih ingat dengan jelas peristiwa ini. Bahkan, motivasi di balik mengapa ia memilih untuk meninggalkan orang tuanya dan meninggalkan kenyamanan rumahnya untuk menjelajah ke luar negeri sendirian, bertahan dalam sesi pelatihan menyakitkan yang tak terhitung jumlahnya dan tersandung sendirian di provinsi Great Desolate yang kacau ini, sebagian besar berasal dari Lin Langtian. Setelah Lindong menduduki kursi ke-9, hanya ada 1 tempat terakhir yang tersisa di arena batu. Sekali lagi, pertempuran yang sangat sengit meletus atas kepemilikan tempat terakhir ini. Setelah banyak tantangan dan perubahan, sebuah faksi bernama Bliss Valley akhirnya muncul sebagai pemenang dan mendapatkan tempat terakhir di sajadah. Saat ini, semua 10 tempat akhirnya ditempati. Ketika mereka menatap 10 sosok di atas arena batu, desahan mulai terdengar di arena. Sepertinya itu adalah masalah yang sulit untuk menonjol di antara semua pahlawan ini. Setelah tempat ke-10 ditempati, setelah sekitar 10 menit, keributan akhirnya muncul dari Manifestation Martial Tablet itu, ketika lingkaran cahaya aneh perlahan menyebar dari Manifestation Martial Tablet itu sebelum menjerat seluruh arena batu dan membungkus semuanya di dalamnya. Ketika halo yang bercahaya itu memanjang hingga tubuhnya, Lindong jelas bisa merasakan sensasi dingin yang menyapu tubuhnya. Segera, sebelum dia bisa bereaksi, kesadarannya menyelinap sementara pusaran bercahaya perlahan muncul di atas Manifestation Martial Tablet itu.
Ketika pusaran bercahaya itu muncul, kekuatan isap yang tak tertahankan muncul dari dalam. Kemudian, jejak energi mental dari Lindong tampaknya menentang perintahnya, karena itu melayang menjauh dari tubuhnya dan masuk ke dalam pusaran yang bersinar. Bas-bas, di atas arena batu, 10 sosok duduk dengan tenang seperti patung. Sementara itu, suara berdengung aneh, seperti lonceng kuno, terdengar santai dari dalam Manifestation Martial Tablet. Ketika suara itu bergema di seluruh arena, itu menyebabkan hati seseorang menjadi tenang. Ketika mereka menatap 10 sosok yang tidak bergerak di atas arena batu, beberapa orang mulai menjadi penasaran dan tumbuh untuk mengantisipasi. Mereka tahu bahwa pada saat-saat berikutnya, 10 dari mereka akan diberikan dengan manual seni bela diri dari Manifestation Martial Tablet. Namun, tingkat seni bela diri yang diperoleh harus bergantung pada bakat dan nasib masing-masing. Aku ingin tahu siapa yang akan bisa mendapatkan manual Manifestation Martial Arts kali ini.